Harus tahu peluang lolos kartu prakerja tahun 2021 dengan fitur terbaru. Begini cara mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan membahas mengenai peluang lolos kartu prakerja menggunakan fitur terbaru yang ada di dashboard prakerja. Tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, karena setiap hari aku akan update terus informasi terbaru mengenai kartu prakerja yang akurat tentunya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di YouTube channel ini, silakan teman-teman cek lagi video-video aku sebelumnya, karena banyak sekali informasi penting yang perlu teman-teman ketahui. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Di sini aku akan memberikan informasi bagaimana teman-teman bisa mengetahui apakah punya peluang lolos di kartu prakerja 2021 ini atau tidak, dan seperti apa peluangnya, apakah sangat besar ataupun sangat kecil kemungkinan. Oke, di sini aku punya beberapa sampel dari akun prakerja di mana dia sudah beberapa kali gagal lolos kartu prakerja. Di sini setiap akunnya memiliki alasan yang berbeda-beda. Aku akan bahas dulu yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman itu diinformasikan gagal lolos kartu prakerja disebabkan karena kamu belum berhasil lolos gelombang, itu berarti teman-teman masih punya peluang besar untuk lolos kartu prakerja di gelombang-gelombang berikutnya. Hal ini disebabkan karena kuota yang tidak mencukupi, karena setiap gelombangnya itu memiliki batas kuota yang sudah ditentukan teman-teman. Jika punya kalian itu gagal dan alasannya kamu belum berhasil lolos gelombang, silakan teman-teman terus aja mencoba untuk bergabung atau mendaftar di kartu prakerja berikut-berikutnya. Bisa jadi teman-teman lolos di gelombang 16, 17, dan seterusnya. Karena pada kartu prakerja ini pada akhirnya dipilih dengan cara randomisasi, di mana itu dilakukan oleh sistem teman-teman. Jadi jika akun kalian yang seperti ini itu hanya disebabkan belum beruntung saja untuk lolos di gelombang tersebut. Selanjutnya, jika di dashboard prakerja teman-teman itu tertulis alasannya seperti ini, NIK kamu terdaftar di penerima bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, itu berarti teman-teman kecil kemungkinan untuk lolos di kartu prakerja, dimana sudah sering dijelaskan oleh pihak PMO prakerja. Jika teman-teman sudah pernah menerima bantuan BPUM atau Banpres UMKM, kemudian PKH atau bantuan dari Kemensos, itu teman-teman tidak bisa menerima bantuan lagi di kartu prakerja ini, karena dari PMO prakerja ini tidak mau adanya timpang tindih penerima bantuan, sehingga buat teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah itu bisa merasakan adanya bantuan dari pemerintah. Kemudian jika tampilan di dashboard prakerja teman-teman itu seperti ini, NIK kamu terdaftar di Kementerian Sosial atau data penerima bantuan sosial, tapi sebelumnya itu tertulis seperti ini teman-teman, kamu belum berhasil lolos gelombang. Ini sama aja seperti yang tadi, dimana dia sudah menerima bantuan dari UMKM, jadi punya peluang kecil untuk lolos kartu prakerja. Namun jika teman-teman penasaran atau ingin mencoba, gak ada salahnya kok. Silakan aja teman-teman tetap aja melakukan klik gabung di gelombang-gelombang seterusnya. Siapa tahu itu merupakan rezeki teman-teman, karena mengingat kadang sistem itu error teman-teman. Jadi meskipun sebelumnya sudah pernah dapat bantuan, ternyata lolos dari sistem, jadi bisa mendapatkan bantuan. Kita bisa lihat aja di sini, pertama dia gagal lolos di gelombang 11 itu diinformasikan karena kamu belum berhasil lolos gelombang, itu saja. Tapi di gelombang ke-14 dia diinformasikan karena NIK-nya sudah terdaftar di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan. Jadi seperti ini, nggak menutup kemungkinan sebenarnya buat teman-teman bisa lolos di kartu prakerja gelombang sebelumnya. Silahkan teman-teman coba aja, karena memang nggak ada salahnya juga sih kalau misalkan dicoba, karena hanya klik gabung saja ya teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman penasaran, silahkan. Selanjutnya, Kak, saya tidak menerima bantuan dari Kementerian Sosial, tapi kenapa kok saya tertulis sudah menerima bantuan dari Kementerian Sosial? Oke, coba teman-teman ingat lagi, apakah orang tuanya itu sebagai penerima PKH atau tidak? Karena jika orang tuanya terdaftar sebagai anggota PKH, itu otomatis anaknya tidak bisa mendapatkan bantuan dari kartu prakerja ini. Karena
dari bantuan PKH itu kan sifatnya tidak hanya pada satu orang, di mana keluarganya itu mendapatkan bantuan juga dari PKH karena ada beberapa komponen-komponen di dalamnya. Selanjutnya ini ada contoh lagi di akun lain, dia itu tertulis nih, kamu terdaftar di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau data keanggotaan TNI atau Polri. Buat teman-teman yang sudah pensiunan dari PNS, ASN, TNI, Polri itu nggak bisa mendaftar di kartu prakerja, atau sehingga teman-teman gagal lolos di kartu prakerja ini. Lalu ada lagi pertanyaan, Kak, saya itu bukan PNS, saya juga bukan pensiunan dan lain sebagainya. Coba teman-teman ingat-ingat lagi, apakah saat mendaftar teman-teman mengisi pernyataan sebagai Polri ataupun ASN dan lain sebagainya? Karena ketika teman-teman mendaftar pertama kali itu kan diminta untuk mengisi pernyataan. Nah, biasanya teman-teman itu salah pilih. Harusnya teman-teman memilih bukan ASN dan lain sebagainya, tapi tidak sengaja keklik yang bagian sebagai ASN atau mahasiswa dan lain sebagainya. Hal ini juga sering terjadi dari beberapa laporan dari subscribers aku. Nah, kalau misalkan sudah salah mengisi pernyataan seperti itu, teman-teman belum bisa merubah lagi data tersebut. Bisanya nanti jika kita diminta untuk melakukan update data, di mana update data itu muncul otomatis di kartu prakerja. Kita nggak bisa menentukan harus merubah data sekarang atau mengupdate data sekarang, itu nggak bisa teman-teman. Jadi memang by system. Oke, jadi seperti itu contoh yang memiliki peluang lolos kartu prakerja. Jadi buat teman-teman silahkan coba lagi, dan coba lagi. Kemudian ada juga contoh di mana dia itu gagal lolos karena datanya terdaftar di Dikti sebagai mahasiswa ataupun pelajar, padahal sudah lulus kuliah. Nah, kalau misalkan seperti ini, coba teman-teman cek lagi datanya di Dikti, dan teman-teman juga bisa memperbaharui data di KTP dan juga kakak kalian di Discapil. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman informasinya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu informasi ini. Ingat, satu kebaikan dari teman-teman itu akan membawa kebaikan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.